warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya yaitu setiap kali matahari terbit selalu ada kesempatan untuk lebih baik. Nama saya Karina Susanti. Tema dari makalah saya yaitu metode kisah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi pada zaman sekarang. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hidup. Setiap manusia memerlukan pendidikan sampai kapanpun dan dimanapun ia berada. Kita sebagai manusia jika tidak mempunyai pendidikan maka tidak akan berbeda dengan manusia pada masa lampau, bahkan mungkin lebih rendah ataupun lebih jelek kualitasnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban masyarakat suatu bangsa akan ditentukan oleh pendidikan yang kita tempuh. Telah diketahui bahwa di zaman yang sudah canggih ini kebanyakan sekolah lebih menggunakan media teknologi, contohnya seperti layar proyektor ataupun media berbasis komputer. Tetapi banyak kemungkinan bahwa di taman kanak-kanak ataupun di sekolah dasar, mungkin juga di sekolah SMP ataupun SMA lebih menyukai metode kisah atau metode cerita yang disampaikan oleh guru. Mungkin metode tersebut terdengar atau terlihat seperti membosankan, tetapi jika kita sebagai pengajar punya metode tersendiri, maka kita bisa membawa suasana kelas menjadi lebih efektif dan tidak membosankan. Maka banyak hal positif yang dapat diambil oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya itu penjelasan mengenai metode kisah. Metode kisah merupakan salah satu metode yang banyak digunakan di taman kanak-kanak sebagai suatu metode bercerita mengundang perhatian anak terhadap pendidik sesuai dengan tema pembelajaran. Bila isi cerita dikaitkan dengan dunia kehidupan anak di taman kanak-kanak, maka mereka dapat memahami isi cerita tersebut dan mereka akan mendengarkannya dengan penuh perhatian dan dengan mudah dapat menangkap isi cerita tersebut. Menurut Abu Dinata, metode kisah adalah suatu metode yang mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan anak. Islam mempunyai metode daya tarik yang menyentuh sistem otak anak dan menyadari sifat alamiah manusia untuk menyenangi cerita dan pengaruhnya besar terhadap perasaan. Oleh karenanya dijadikan sebagai salah satu teknik pendidikan. Di dunia kehidupan, anak-anak itu dapat berkaitan dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan luar sekolah. Kegiatan bercerita harus diusahakan menjadi pengalaman bagi anak di taman kanak-kanak yang bersifat unik dan menarik, yang menggetarkan perasaan anak-anak dan memotivasi anak untuk dapat mengikuti cerita sampai tuntas. Dari pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode kisah adalah menuturkan atau menyampaikan cerita secara lisan kepada anak didik, sehingga dengan cerita tersebut dapat disampaikan pesan-pesan yang baik. Dengan adanya proses belajar mengajar, maka metode kisah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pesan atau materi pelajaran yang disesuaikan dengan kondisi anak. Secara umum, metode berfungsi sebagai pemberi atau cara yang sebaik mungkin pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Fungsi metode kisah yaitu yang pertama untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik, yang kedua untuk dapat mengembangkan imajinasi anak, kemudian yang terakhir yaitu dapat membangkitkan rasa ingin tahu. Kemudian solusi dari permasalahan tersebut yaitu sebaiknya guru kelas mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media buku kisah atau cerita yang menarik, menyenangkan dan bervariasi agar dapat membuat anak-anak didik berminat dan antusias terhadap proses pembelajaran. Sebaiknya guru kelas dalam memberikan materi kepada anak didik sesuai dengan konteks kehidupan anak, kisah atau cerita yang menarik, bila perlu disertai dengan gambar yang menarik, dengan kata-kata yang sederhana, penyampaian yang jelas sehingga akan merangsang anak-anak untuk ikut hanyut dalam kisah cerita. Di sini saya akan membacakan mengenai surat Al-A'raf ayat 176 dan tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu ahladahu ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Artinya yaitu, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah.
Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Mungkin cukup sekian motivasi saya, yaitu jadilah diri sendiri, lakukan semua keinginanmu, dan tunjukkan keberhasilanmu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.